Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal adami ilal wujud wa ja'alana al-hayata hayatu dunya bila khulud wa yumituna binaqlina min dari dunya ila daril akhirati daril baqai wal mawrud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul ma'bud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amiru bil jud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin saiki ila khairil maqsud wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'u bi ihsanin ila yaumil maud. Pertama, yang paling utama, kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita patuhi, Nabi yang kita turuti, Nabi yang kita rindukan tiap waktu, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati Bapak dosen, juga teman-teman, pada hari ini saya menyajikan materi mengulas tentang kematian, karena kematian jarang diingat oleh kita semua. Padahal kematian itu sangatlah dekat dengan manusia. Malah manusia kemanapun, dimanapun, kematian itu selalu mengikuti kemana manusia itu pergi. Kata Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata kematian, yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan bagi kita. Yang terakhir menunggu sampai hisaban nanti, di mana kita ditempatkan di rumah yang baru, yang tempatnya itu gelap gulita, kecil seukuran sekujur tubuh manusia, suasananya begitu sunyi, tanpa teman seorang pun, tanpa penolong siapapun. Tidak ada. Walaupun sekarang di dunia banyak teman, banyak sahabat, banyak keluarga, bila kita sudah nanti, itu tidak ada artinya. Semuanya itu hanya gambaran duniawi saja. Sering kita mendengar dalam ceramah, baik itu dalam YouTube, baik dalam televisi, ustadz-ustadz yang selalu tayang mengingatkan kepada setiap muslim untuk selalu mengingat kematian. Dengan cara apa? Dengan yang pertama, dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Untuk apa sih kita harus mengingatkan kematian? Yang pertama, selalu berbuat kebaikan. Jika kita ingat dengan kematian, nantinya akan mengakibatkan kita itu akan terasa menghindari, merasa takut dalam hal berbuat kemaksiatan. Yang selanjutnya, jika kita selalu mengingat dengan kematian, menjadi rajin beribadah. Tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita cintai di dunia ini saat ini, itu kita akan ditinggalkan semuanya. Walaupun kita punya motor 2, Honda dan Yamaha, punya mobil Avanza dan Innova, seandainya kematian itu sudah tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Sekarang kita
banyak uang, baju pun tidak satu, bahkan satu lemari. Seandainya sudah mati, ya sudah, itu ditinggalkan semuanya. Bila menghadapi cobaan, lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab itu tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya seperti yang sekarang di dunia. Merasakan kesakitan di dunia itu tidak sebanding dengan siksaan yang nanti akhir dari dunia. Tidak ada. Selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah sangat kepada keluarga. Tetapi orang lebih lupa lagi pada akhir kehidupannya, yang bisa datang kapan saja. Dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Seandainya kematian itu sudah datang, ya udah, tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa ditunggukan. Sekarang kalau sudah tiba kematian, ya sudah, hari itu juga, detik itu juga, udah mati aja. Jar'ah ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabannya bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz baik itu di channel YouTube, baik itu di televisi, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Meninggalkan dunia itu ingin baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa. Karena kematian itu hal yang gaib. Sama hanya dengan kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan itu terjadi. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya yang selalu mendadak. Dan bila sudah datang waktunya tidak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati. Husnul khotimahkah atau su'ul khotimah, akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah, pada saat kematian manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Dibangun dari agar kita bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak ziarah maut, zikrul maut, mengingat kematian. Penyebab su'ul khotimah menurut sebagian ulama itu ada 4 faktor. Yang pertama, selalu mengabaikan sholat. Yang kedua, minum khamr. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Dan keempat, menyakiti kaum muslimin. Dari Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadi zuhud di dunia. Jika kalian mengingat ketika kaya, ia akan menghabiskan harta di jalan Allah. Jika mengingat ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan. Setiap manusia tidak bisa dilarikan dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang, sudah menjemput, pasti akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang di mana dan kapan saja, sesuatu dengan firman Allah. Katakanlah Muhammad, yang artinya katakanlah Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dalam Quran Al-Qaf ayat 19, Allah berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya, demikian yang kamu tidak dapat melarikan daripadanya. Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian.
Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, surat 39 ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita di kematian. Selalu, dalam kesimpulan, selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Karena dengan mengingat kematian, manusia enggak untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia, apalagi sudah banyak contohnya. Orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan selalu dengan apa yang menjadi kebiasaan. Misalnya, pecandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Itulah gambaran untuk kita semua. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.